Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Fahmi Muhammad Al-Fikri. Oke. Sekarang tanggal 13 bulan Juni 2025. Sekarang itu jam 7 lebih 3 menit. Dan sekarang tuh hari Jumat. Hari Jumat tuh gua masih kerja ya. Jadi kerja gua jam 8 dan sekarang jam 7. Bentar lagi gua mau berangkat kerja dan ya gua belum siap apapun. Belum bersiap-siap gitu ya, belum prepare buat kerja. Tapi gua tadi itu bangun sekitar setengah 5, dan dari jam setengah 5 itu gua udah banyak kepikiran gitu tentang A B C D E F G gitu. Jadi gua mau ngeluarin isi otak gua sekarang ya. Nah, dan sebelumnya gua tuh beli ini ya, beli papan tulis board nih, 2 ukuran. Yang satu buat di kosan dan yang satu ini buat dibawa-bawa. Kalau di rumah sebenarnya gua ada yang gede ya. Nah, kenapa gua beli papan tulis? Karena biasanya gua nulis apapun di sini di buku binder. Nih, ini banyak ya. Mulai dari perencanaan bisnis, terus ya banyaknya perencanaan bisnis sih. Terus ada konten-konten juga yang gua mau buat. Gua tulis dulu di sini biasanya. Seperti ini ada NGS. NGS itu singkatan dari Nusantara Gadai Syariah. Nah, ini planning terbesar gua dan butuh modal yang sangat besar. Jadi gua mau nyaingin si RG itu, Raja Gadai. Tapi kan kalau Raja Gadai itu basisnya konvensional, tapi kalau gua tuh basisnya pakai syariah. Karena dalam keluarga gua belum pernah ada yang melakukan hal riba, insya Allah ya, termasuk gua tuh sekarang 24 tahun ya 24 tahun kurang lah, tapi gua belum pernah atau tidak pernah sama sekali ya, dan gak akan pernah yang namanya menyentuh riba. Karena kalau gua nyentuh riba mungkin gua akan dicoret di kakak kartu keluarga. Dan sebenarnya kalau gua ngerokok pun orang tua gue pasti marah. Jadi selama ini gue ngerokok, ngepe, itu selalu sembunyi-sembunyi. Atau ya intinya biar orang tua gue nggak tahu lah. Harus orang tua gue tuh nggak tahu. Nah, bentar. Nah, gue sekarang mau ceritain apa yang akan gue lakuin sekarang. Jadi di tempat gue tuh kan udah ada yang namanya tukang cukur, pangkas rambut atau barbershop ya. Kalau konsepnya sih mau barbershop, tapi karena kurangnya modal, beberapa macam modal ya, kayak modal uang, modal SDM itu kurang mencukupi ya untuk jadi barbershop yang asli. Tapi saya namain barbershop biar nanti mungkin gua buka cabang, gua bakalan upgrade yang lebih baik dari segi tempat, terus fasilitas, dan juga SDM. Karena SDM yang sekarang tuh dia belum pernah pelatihan barbershop ya. Nah, ini rencana gua ya. Ini tempat pangkas rambut gua atau barbershop ya, yang namanya King Mahkota Barbershop. Dan ini di pinggirnya, karena gua di sana tuh baru ada satu stand atau satu tempat pangkas rambut, jadi di pinggirnya gua mau bikin ini. Gua baru rencanain ini apa namanya tuh King Ngebul. Apa itu King Ngebul? King Ngebul itu akan gua jadiin tempat jual bako. Jadi persis di pinggirnya King Mahkota Barbershop. Nah, ini konsepnya ya. Nah, dan yang gua belum bikin tuh ininya, lemarinya atau raknya ya. Jadi di pinggir pangkas rambut ada toko bako. Jadi bukan beda toko, tapi dalam satu toko 2 usaha, dan yang ngelakuinnya masih orang yang sama, partner guanya ya, masih tukang cukur itu. Karena apa? Karena
Ya, tukang cukur itu sekarang belum sepenuhnya stabil ya. Masih ya sehari mungkin 5 sampai 10 lah. Paling banyak baru 10. Dan kadang-kadang nggak ada, satu hari nggak ada tuh ya ada gitu. Jadi penghasilannya kan kurang ya. Karena konsep gue di sini tuh 3 bulan kemarin kan karena merintis gue gaji dia ya lumayan lah gajinya. Dan baru awal bulan sekarang penggajiannya tuh diganti jadi bagi hasil. Karena apa? Karena biar dia tuh semangat. Karena semakin banyak dia ada yang cukur, berarti dia semakin banyak juga mendapatkan uang. Semakin dikit dia cukur, dia juga bakal dikit dapat uangnya. Jadi dia bakalan mengusahakan mungkin ya keinginan gua biar banyak atau biar ramai yang dicukurnya. Jadi gua pakai sistem bagi hasil buat bulan sekarang. Nah, sistem bagi hasilnya pun gua sekarang tuh menerapkan 60 40 40 60 40 buat gua dan 60 buat dia. Dan semua apa peralatan perlengkapan terus kayak apa ya, misalnya ada paper rusak, sisir rusak gue yang beli, terus ada minyak mesin itu gue yang beli. Jadi semuanya gue yang beli. Jadi partner gue tuh tinggal mencukur doang dan dapat uang 60.000, termasuk galon yang ada di dalam barbershop itu gue yang belinya. Ya mungkin tiap minggu ya. Listrik gue juga yang bayar. Dan sekarang gue mau menerapkan ini toko bako King Ngebul. Nah, tapi mungkin ini desain awal aja ya. Dan untuk nama brandnya juga, nama mereknya mungkin nanti nggak akan King Ngebul atau akan jadi King Ngebul. Jadi belum riset tentang merek ini apakah sudah ada atau belum, dan kalau sudah ada apakah bisa dipakai lagi sama gua atau enggak gitu ya. Nanti gua riset dulu tentang nama merek ini King Ngebul. Karena kalau sebenarnya gua pikir kalau King Ngebul tuh lebih ke kayak komunitas RE King. Tapi nggak apa-apa lah buat ini doang sekarang tuh, buat apa, buat perencanaannya aja biar ya nggak terlalu kosong. Nah, di sini ini ada rak-raknya ya. Jadi rencananya di sini mau pakai triplek nih, rak-rak bako. Termasuk di bagian bawah laci ini pakai triplek. Dan mungkin nanti di tengahnya bakal gua tambahin semacam buat locker atau penyimpanan uangnya. Jadi di sini tuh nanti gua panjangin rokok-rokok yang udah dibungkusin ya, yang 10, 15, 20 ribuan kayak gitu. Dan di sini nanti gue simpen buat stoknya. Dan untuk kedepannya gue pengen beli etalase yang kaca biar lebih enak aja gitu kan. Terus gue bisa nyimpen barang-barang yang di kilo, misalnya tuh bako gayo gitu. Karena gue sebenarnya belum terlalu paham tentang bako ya. Jadi sebut aja kopi gayo. Jadi kopi gayo tuh kalau nggak salah kopi bako. Nah, si bako itu pokoknya bako ya, tapi gue belum tahu jenis bakonya. Nah, si bako itu ada yang dijualnya tuh per gram. Jadi misalnya 100 gram itu berapa ribu gitu. Nah, jadi nanti si bako yang di gram itu nanti kita toplesin, ditoples, terus nanti setiap ada yang beli kita timbang kayak gitu. Jadi kedepannya mungkin gue pengen banget beli etalase, tapi harganya sekitar ya 2 jutaan lah untuk satu etalase itu. Dan itu belum termasuk ongkir, karena ongkirnya mungkin bakal beda lagi ya. Jadi kita harus muter otak lagi biar dapat uang segitu dengan gaji gue yang cuma 2,5 juta per bulan. Gaji gue di sini di rumah sakit ya 2,5 juta per bulan.
Jadi mungkin itu dulu aja isi otak gua hari ini. Dan terima kasih kalau ada yang nonton. Kalau enggak ya nggak apa-apa lah. Ini buat dokumentasi kan. Jadi nanti kalau gua udah sukses, gua bakalan nonton video ini dan inget betapa butuh perjuangannya hidup gua selama ini. Mantap. Dan untuk anak muda, jangan pernah kalian diemin uang kalian. Harus putar uang kalian. Karena kalian masih ditanggung oleh orang tua, jadi kalian bebas untuk buat ekspresi tentang uang kalian. Dan ingat, jangan dulu poya-poya hanya nanti ketika kita udah financial freedom. Jadi konsep financial freedom menurut gua tuh, kalau kita udah nggak lihat harga, kita udah nggak lihat tempat di mana kita mau beli sesuatu. Misalnya di restoran A, kita beli nasi sama ayam tuh misalnya 2 juta. Nah, kita nggak usah lihat harganya berapa gitu. Makan-makan aja. Urusan bayar ya tinggal bayar. Nah, meskipun 2 juta untuk satu piring, ini nggak apa-apa kalau kita udah financial freedom. Mantap nggak? Dan gue akan usahain gue financial freedom sebelum umur gue 30 tahun. Ingat itu, Fahmi. Oke, Fahmi, 30 tahun lu harus sudah bisa financial freedom. Mantap.